Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di eh, pelajaran tentang jumlah jumlah mufidah. Kemudian yang pertama soalnya adalah, perhatikan, Iqra al-amsilatas sabiqata, bacalah contoh-contoh yang 7 yang telah kita terjemahkan itu. Wabayyin adadal kalimati fi kulli misalin, dan jelaskan jumlah kalimat yang ada di setiap contoh tersebut. Ini menjadi hanya menyebutkan saja berapa jumlah kalimat yang terdapat pada contoh-contoh tersebut. Misalkan nomor satu di sini apa kalimatnya yaitu al-bustanu jamilun. Nah, ini berapa jumlah kalimatnya? Berarti al-bustanu kalimat yang pertama, jamilun kalimat yang kedua. Berarti jumlah kalimatnya ada dua. Nah, yang lainnya silahkan dijawab berapa jumlah kalimat yang terdapat pada contoh-contoh tersebut. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Iqra al-jumal al-atiyata wa bayyin al-kalimat fi kulli wahidatin minha. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan jelaskan, wa bayyin kalimat fi kulli wahidatin minha, dan jelaskan eh, kalimat dan jelaskan kalimat-kalimat berikut, setiap kalimat berikut, dan jelaskan setiap kalimat berikut, baik dijelaskan berupa terjemahnya, juga dijelaskan berapa jumlah berapa jumlah kalimatnya. Baik, ini kita kerjakan bersama-sama saja. Yang pertama, silahkan juga ditulis terjemahnya sebagai bentuk penambahan mufradat buat kita ya. Yang pertama, as-sama'u mumtiratun. As-sama'u mumtiratun, langit itu mumtiratun, mendung. Kemudian yang kedua, al-hadiqatu jamilatun, kebun itu indah. Yang ketiga, yanqati'ul mataru, hujan itu berhenti. Walaupun pada arti awalnya yanqati artinya terputus kan. Ya, jadi maksudnya berhenti, hujan itu berhenti. Yasirus sahabu, awan itu berjalan. Tatlu'us syamsu, matahari itu terbit. Kemudian tajiful ardu, tajiful ardu itu artinya bumi itu atau tanah itu kering. Kemudian at-tairatu fawqas syajarati, at-tairatu fawqas syajarati, burung itu di atas pohon. Yaqtifu aliyun al-azhar, Ali sedang memetik bunga. Yaktifu aliyun al-ahzar, Ali sedang memetik bunga. Kemudian yal'abul gilmanu bil kurrati, anak-anak itu bermain bola. Yal'abu bermain, al-gilmanu anak-anak, bil kurrati bola. Kemudian yang zilul mataru minas sama'i, hujan itu turun dari langit. Kemudian nomor 11, tasirus sufunu fil bihari, kapal-kapal itu berlayar di lautan. Tasiru berlayar, as-sufunu jama dari safinah, sufunun, as-sufunu artinya kapal-kapal, fil bihari di laut. Jadi terjemahnya kapal-kapal itu berlayar di laut. Kemudian yang nomor 12, yashtadul bardu fauqal jibali, yashtadu itu sangat, al bardu itu dingin, fauqal jibali itu di atas gunung. Jadi keadaan di atas gunung itu sangat dingin, itu artinya ya. Itu kita sudah terjemahkan bersama-sama, dan untuk antum dan antuna silahkan tentukan berapa nih jumlah kalimat-kalimat dari contoh-contoh yang telah kita baca barusan. Kemudian contoh yang latihan yang nomor 3, at-tamrin as-salis, mayyiz, bedakan al-jumal al-mufidata fit tarkibil atiyati, bedakan
mana jumlah mufidah dan mana yang bukan jumlah mufidah. Ustaz akan bantu dengan menerjemahkan. Silakan antum dan antuna sebutkan apakah itu jumlah mufidah atau bukan. Nomor pertama, laisal jawu, bukan udara. Nah, itu jumlah mufidah atau bukan? Akala faridun, farid makan, jumlah mufidah atau bukan? Kemudian al-qitaru sari'un, kereta api itu cepat. Innaj ini ini jitahadda, jika engkau bersungguh-sungguh. Ini jitahadda, jika engkau bersungguh-sungguh. Kemudian nomor 5, laital maridu, andaikan sakit. Kemudian as-saubu nadifun, baju itu bersih. Al-kitabul ladhi, buku yang. Al-bintu muta'allimatun, anak perempuan yang terpelajar. Al-bintu, anak perempuan itu. Muta'allimatun, anak atau anak perempuan yang terpelajar di sini artinya ya. Nah, ini sekali lagi perintahnya adalah membedakan mana yang termasuk jumlah mufidah dan mana yang bukan jumlah mufidah. Kemudian tamrin yang keempat, ij'al kulla misalin min amsilatil atiyati jumlatan mufidatan biwad'i kalimatin mulaimatin fil makanil khali. Artinya, jadikanlah contoh-contoh di bawah ini menjadi jumlah mufidah atau jumlah yang sempurna dengan meletakkan kalimat yang sesuai pada tempat yang kosong. Nah, antum dan antuna tugasnya hanya melengkapi nuktoh-nuktoh ini atau titik-titik yang kosong ini dengan kalimat bahasa Arab tentunya ya. Gimana caranya? Tadi kita telah terjemahkan beberapa mufradat di sini. Ini bisa digunakan untuk menjawab contoh nomor 4. Ustaz bantu terjemahkan. Al-usfuru titik-titik al-qafasi. Al-usfuru titik-titik al-qafasi. Burung titik-titik sangkar. Burung itu titik-titik sangkar. Kemudian yang kedua, al-waladu nuktoh-nuktoh al-fakihata. Anak itu titik-titik buah-buahan. Jawabannya apa? Silahkan. Anak itu minum buah misalkan, atau makan buah. Nah, silahkan, yang penting jawab dengan bahasa Arab. Boleh juga cari mufradatnya di kamus ya. Kemudian nomor 3, as-sauru al-ardo. As-sauru nuktoh-nuktoh al-ardo. Sapi jantan itu, as-sauru titik-titik al-ardo, titik-titik tanah. Sapi jantan itu titik-titik tanah. Apa ya? Silahkan dicari apa kalimat yang tepat untuk titik-titik di sana. Kemudian nomor 4, al-waladu muhadzabu. Al-waladul muhadzabu, anak yang sopan. Al-waladul muhadzabu, anak yang sopan itu titik-titik. Nah, silakan jawab titik-titiknya kira-kira apa di sana. Misalkan anak yang sopan itu cerdas misalkan ya. Kemudian al-hidha'ud dayyiku, sepatu yang sempit itu. Sepatu yang sempit itu titik-titik. Nah, silakan jawab apa yang cocok, kalimat yang cocok apa. Sekali lagi, ini menuntut kita untuk rajin membuka kamus dan mencari mufradat baru, dan itu sangat bermanfaat buat kita untuk memperkaya mufradat. Kemudian nomor 6, al-qamaru titik-titik as-sama'u, bulan titik-titik langit. Misalkan bulan di bawah langit, misalkan ini ya, atau bulan di atas langit. Nah, itu ya. Jadi ini tamrin yang nomor 4. Sekali lagi silakan cari mufradatnya dengan menggunakan kamus bahasa Arab. Selanjutnya tamrin yang kelima, latihan yang kelima, perintahnya diperhatikan. Do' kull kalimatin minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin murakkabatin min
kalimataini, maksudnya eh buatlah lah gitu ya, maksudnya buatlah setiap kalimat ini menjadi jumlah mufidah yang terdiri dari dua kalimat. Nah, Ustadz akan bantu antum dan antuna terjemahnya. Jadi sekali lagi, buatlah kalimat-kalimat ini menjadi jumlah mufidah yang terdiri dari dua kalimat. Yang pertama, al-hadiqatu, kebun atau taman, asy-syajaratu, pohon, al-azharu, bunga, asyamsu, matahari. Silahkan. Misalkan di awal, kebun itu indah misalkan. Silahkan apa bahasa Arabnya. Dua kalimat ya. Kemudian yang bagian kedua, do kulla kalimatin minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin murakkabatin min aksar min kalimataini. Yang ini juga sama perintahnya, yaitu buatlah kalimat-kalimat berikut ini menjadi jumlah mufidah yang terdiri lebih dari dua kalimat. Artinya boleh tiga kalimat atau empat kalimat. Harus lebih dari dua kalimat. Jadi silahkan boleh tiga atau boleh empat, bahkan boleh banyak lah. Yang penting jangan dua kalimat saja jumlah mufidahnya. Ustaz bantu terjemahnya. Al-ma'u, air, al-fakihatu, buah, yal'abu, bermain, yarkabu, yarkabu ini mengendarai ya. Oke, itu nomor 5 bagian B. Kemudian nomor 6, iti bisalasati jumalin kullu wahidatin minha murakkabatun min kalimataini wa bisalasi bikullin minha salasu kalimatin summa bisalasin bikullin minha arba'u kalimatin. Nomor 6 ini maksudnya adalah yang pertama, bagian yang pertama, buatlah tiga, datangkanlah ini artinya ya, tapi maksudnya buat tiga contoh jumlah mufidah yang terdiri dari dua kalimat. Tiga ya, berarti bagian yang pertama, buat contoh jumlah mufidah yang terdiri dari tiga kalimat. Bagian yang kedua, buat contoh tiga kalimat yang terdiri dari buatlah contoh tiga jumlah mufidah yang terdiri dari tiga kalimat. Yang keempat, buat contoh tiga jumlah mufidah yang terdiri dari empat kalimat. Jadi nomor 6 ini perintahnya adalah yang pertama, membuat jumlah mufidah yang terdiri dari tiga kalimat. Yang pertama, yang terdiri dari dua kalimat. Jadi tiga jumlah mufidah yang terdiri dari dua kalimat. Kemudian bagian yang keduanya, buat contoh jumlah mufidah, buat contoh tiga jumlah mufidah yang terdiri dari tiga kalimat. Dan yang terakhir, buat contoh tiga jumlah mufidah yang terdiri dari empat kalimat. Insya Allah ini kenapa hampir diulang-ulang di setiap tamrinnya, ini memaksa kita untuk benar-benar mengamalkan baik mufradat yang telah kita hafal, baik tulisan mufradat itu sendiri ataupun hafalan kita tentang makna mufradat tersebut. Jadi sebenarnya yang nomor 6 ini bisa antum dan antuna menjawab dengan menggunakan baik contoh nomor 2, baik contoh nomor 5 atau contoh nomor 4 dan contoh yang pertama misalkan ya. Ini enggak apa-apa, silahkan tulis lagi aja di sini. Dan kalau dari Ustadz sendiri sih sarannya antum dan antuna buat saja contoh sendiri dengan cara menggunakan kamus bahasa Arab. Diawali dengan pertama antum dan antuna buat dulu bahasa Indonesianya. Misalkan nih yang pertama, bagian yang pertama kan buat contoh tiga jumlah mufidah yang terdiri dari dua kalimat. Misalkan saya ganteng misalkan ini ya. Berarti saya apa bahasa Arabnya, ganteng apa bahasa Arabnya. Misalkan ini jangan ditulis ya. Ini mah contoh dari Ustaz. Ana jamilun misalkan ya. Atau ana atau anti jamilatun boleh. Itu ya. Jadi silahkan digunakan kamus bahasa Arabnya.
Syukron ala kulli ihtimamikum wastimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.